Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita masih membahas bab 3 tentang denah dan skala ya. Kali ini kita akan membahas tentang bidang koordinat. Nah, teman-teman silakan disiapkan buku catatan dan alat tulisnya. Kemudian disimak baik-baik ya penjelasan dari Bunda. Hari ini kita masih belajar di bab 3 yaitu tentang denah dan skala. Sekarang teman-teman silahkan buka buku paket halaman 63 bab 3 tentang denah dan skala. Kita sekarang masuk di poin B yaitu tentang posisi benda pada bidang koordinat. Yang pertama yaitu menentukan letak suatu tempat atau benda pada bidang koordinat. Apa itu bidang koordinat? Bidang koordinat adalah petak-petak yang tersusun dalam baris dan kolom. Teman-teman diperhatikan ya kotak untuk hewan ini. Di sini ada 5 poin, 1, 2, 3, 4, 5. Poin yang pertama yaitu menunjukkan kandang sapi terletak pada koordinat A,5. Kenapa A,5? Yang pertama kali kita tulis itu adalah kolomnya terlebih dahulu, kemudian baru barisnya. Maka untuk kandang sapi kita buktikan ya teman-teman, benar atau enggak ada di koordinat A,5. Sapi itu ada di baris yang pertama nih, kolom pertama di kolom yang A, dan ada di baris yang kelima, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti untuk poin yang pertama terbukti bahwa kandang sapi terletak pada koordinat A,5. Kemudian poin yang kedua, kandang ayam terletak pada koordinat B,2. Di sini kita lihat gambar ayam jago. Dia ada di kolom B dan berada di baris kedua, baris nomor 2. Berarti untuk poin yang kedua sudah terbukti bahwa kandang ayam itu terletak pada koordinat B,2. Nah, untuk kandang domba, kandang kambing, dan kandang bebek, nanti teman-teman buktikan sendiri ya, bener nggak yang ada di buku paket ini terletak di koordinat yang ada di sini juga. Seperti itu, silakan dicoba ya. Kemudian untuk letak suatu tempat pada denah juga dapat digambarkan dalam bidang koordinat. Silakan diperhatikan. Ada 3 poin. Bunda akan mencontohkan 1 poin atau poin yang pertama, dan poin selanjutnya silakan teman-teman yang membuktikan sama seperti contoh untuk kandang-kandang hewan yang sebelumnya. Poin yang pertama, sekolah terletak di Jalan Sirsak pada koordinat B,1. Kita cari dulu nih jalan Sirsak yang mana ya. Jalan Duku, Kecapi, Mangga, Apel, dan ini jalan Sirsak ada yang di paling bawah. Karena yang ditanya itu sekolah, kita lihat nih sekolah tadi kan di titik yang di buku itu dia ditulisnya B,1. Kita lihat di sini sekolah ada di kolom B dan ada di baris 1. Berarti sudah terbukti ya teman-teman. Nah, untuk poin yang kedua dan yang ketiga silakan teman-teman coba lagi ya. Sekarang teman-teman buka buku paketnya halaman 64. Untuk bidang koordinat kita juga bisa menggunakan atau mencontohkan menggunakan peta atau atlas ya. Nah, sekarang kita mau mencari Denpasar itu berada di titik mana. Di buku paket teman-teman dilihat yang poin paling pertama, Denpasar itu berada di koordinat F,2. Kita cari dulu Denpasar. Denpasar itu, nah ini dia, ini Denpasar di titik ini ya. Bener nggak nih ada di titik F,2? Benar titik F, kita tarik ke kiri. Nah, benar ada di baris kedua. Berarti untuk poin yang pertama terbukti ya. Selanjutnya teman-teman bisa untuk poin kedua, 3 dan 4 silakan teman-teman dicoba sendiri ya. Sekarang kita bergeser ke halaman 65, masih di bab 3 tentang denah dan skala. Sekarang kita masuk di
poin 3 yaitu letak titik dan bangun datar pada bidang koordinat. Nah, yang pertama, untuk garis yang mendatar itu disebut apsis dengan simbol X. Untuk garis yang tegak disebut ordinat dengan simbol Y. Nah, pada gambar di atas, koordinat titik A yaitu 4,2, B min 5,0, C min 2,-3, dan D 6,-2. Sekarang kita akan membuktikan benar nggak sih titik A itu ada di 4,2, B min 5,0, C min 2,-3, D 6,-2. Bunda akan mencontohkan untuk titik A saja ya, sisanya silakan teman-teman yang membuktikan sendiri. A itu berada di 4,2. Nah, 4,2 itu 4 untuk baris S atau garis X, 2 itu untuk garis Y atau sama dengan pasangannya itu X, Y dengan apsis, ordinat. Dari poin A ini kita tarik dulu ke bawah ke garis X, ada di titik berapa dia? Nah, kalau kita tarik ke bawah itu ada di titik 4 dan kita tarik ke samping kiri itu ada di titik kedua. Berarti untuk poin A ini titik koordinatnya yaitu 4,2. Terbukti ya teman-teman. Nah, silakan untuk B, C, dan D teman-teman yang membuktikan sendiri ya. Sekarang teman-teman silakan buka buku paketnya halaman 66. Datar juga dapat digambarkan pada bidang koordinat. Nah, pertama ketika kita ingin menggambarkan bangun datar pada bidang koordinat, kita itu harus membuat titik-titik koordinatnya terlebih dahulu. Seperti yang ada di buku paket teman-teman ya. Kita ada 4 titik. Nah, di buku paket ini hasilnya yaitu bidang trapesium sama sisi. Nah, untuk titik A itu ada di 4,3, B itu min 2,1, C itu min 2,-3, dan D itu 4,-3. Yang ini ya teman-teman, nih yang ada di sini. Nah, setelah titik-titiknya kita tentukan, kemudian antar titiknya kita tarik garis, maka nanti akan terbukti nih bahwa dari titik koordinat ini akan menghasilkan trapesium sama sisi. Seperti itu ya teman-teman untuk materi bidang koordinat hari ini. Sekian video penjelasan dari Bunda. Terima kasih. Wassalamualaikum.